warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore adik-adik semuanya, dan juga bapak dan ibu guru. Pada hari ini saya sangat berbahagia karena saya berkesempatan untuk memberikan sedikit ilmu yang saya dapat mengenai yang temanya tentang apa itu tekstil, dari mulai tekstil sandang sampai tekstil teknik. Nama saya Gunawan. Saya sekarang melanjutkan studi di sini di Technische Universität Dresden untuk mata kuliah untuk jurusan master tekstil und Bekleidung teknik. Baiklah, kita mulai saja presentasi kita mengenai apa itu tekstil. Presentasi saya hari ini berjudul Apa itu tekstil? Dari tekstil sandang sampai tekstil teknik. Nama saya Gunawan, saya kuliah di sini sekarang master tekstil und Bekleidung teknik di Technische Universität Dresden, Jerman. Dulu saya sekolah di Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung, Indonesia. Ini email saya. Baiklah, apa itu tekstil? Tekstil itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah tekstil. Tekstil sendiri artinya adalah menenun. Menenun itu adalah menghilangkan dua helai benang ke arah horizontal dan arah vertikal yang satu sama lain saling menyilang membentuk susunan kain. Bagaimana susunan ini bisa terbentuk? Menggunakan mesin. Zaman dulu ini mesin yang sangat tradisional dan ini adalah yang lebih modern, dimana kalau adik bisa lihat ini ada helai benang yang ke arah vertikal dan ini ada benang yang ke arah horizontal. Nanti masing-masing ini akan menyilang sama satu lain sehingga menjadi kain seperti ini. Dari kata tekstil ini kemudian dalam bahasa Inggris berubah menjadi tekstil dan dalam bahasa Jerman menjadi textilien, sedangkan bahasa Indonesia sendiri adalah tekstil. Nah, proses tekstil itu sendiri itu terdiri dari proses seperti ini. Pertama, dari mulai serat, kemudian dia menjadi benang atau thread kemudian menjadi fabric atau kain, kemudian menjadi finished fabric atau kain yang sudah disempurnakan. Kain yang sudah disempurnakan ini menjadi pakaian, tekstil rumah tangga, tekstil fungsional tekstil yang berfungsi untuk fungsi-fungsi tertentu, dan juga aplikasinya untuk technical textile ini. Kita mulai dari serat. Serat itu ada di alam yang kita sebut dengan serat alam dan juga serat buatan. Serat alam contohnya ada pada bulu binatang. Ini adalah contohnya wol. Wol ini bulu-bulunya dimanfaatkan sehingga menjadi serat. Kemudian katun adalah ini, atau bahasa Indonesia adalah kapas. Kapas ini dari biji kemudian di sini ada serat-seratnya. Kemudian ini contoh serat flax yang diambil dari batang. Contohnya serat kapas ini setelah dia diolah, dipanen, dia akan menjadi gumpalan-gumpalan seperti ini. Tentu saja ini kita bisa menggunakan proses manual dengan manusia seperti ini, tangan, bisa juga dengan mesin. Sehingga dari ini menjadi gumpalan-gumpalan serat seperti ini. Kemudian ini serat buatan di mana di sini yang menggunakan polimer chip. Polimer chip itu bahan bakunya banyak. Kemudian ya begini, kemudian nanti itu dijadikan benang. Nah, ini adalah contoh di mana tadi serat-serat itu diolah, jumlahnya miliaran tentu saja kalau kita hitung satu persatu, kemudian dibentuk menjadi benang seperti ini yang kompak. Nah, benang kalau kita lihat secara mikroskopis akan terlihat seperti ini. Jadi ini adalah sebuah benang yang ini terdiri dari serat-serat. Yang serat-serat ini kemudian dia saling mengikat dan bertuis, memuntir satu sama lain sehingga menjadi benang. Sedangkan untuk benang-benang filamen ini awalnya dari polimer chip. Polimer chip ini berasal dari proses polimerisasi, contohnya misalnya dari minyak bumi diproses sedemikian rupa sehingga jadi potongan-potongan kecil biasanya berwarna putih. Kemudian potongan-potongan kecil ini diberikan panas, kemudian panasnya disemprotkan sehingga dia menjadilah benang seperti ini. Ini gambarnya. Ini adalah benang-benang dari polyester. Ini adalah contoh-contoh benang gelas, aramid, dan karbon. Benang-benang gelas, aramid, karbon ini biasanya dipakai untuk kebutuhan tekstil teknik. Kemudian benang-benang tersebut dibuat menjadi kain. Ada 3 proses dengan menggunakan mesin tenun yang nanti disebut dengan kain weaving atau kemudian kain rajut, kemudian kain non-woven. Kain rajut itu biasanya dipakai untuk bahan-bahan kaos misalkan.
yang sangat elastis. Sedangkan kain-kain tenun biasanya dipakai untuk pakaian-pakaian seragam sekolah. Kemudian kain-kain tadi mengalami proses akhir. Proses akhirnya ya banyak. Ini adalah contoh benang yang akan diwarnai, kemudian ini contoh kain yang dicelup. Atau proses finishing itu juga bisa juga kain itu untuk memenuhi sifat-sifat tertentu yang diinginkan. Contohnya adalah ini. Ini adalah daun talas, bukan daun talas, kain yang ingin menyerupai sifat seperti daun talas. Daun talas adik-adik bisa bayangkan, kalau ada air ke daun talas dia akan langsung jatuh, karena daun talas mempunyai sifat daya tolak air yang sangat tinggi. Nah, ilmuwan juga ingin membuat perilaku di mana kainnya itu seperti daun talas. Jadi kalau ada kain, maka dia akan langsung jatuh. Dalam hal ini teks kain ini mempunyai sifat daya tolak air yang sangat tinggi, dan itu merupakan tantangan yang menarik. Nah, kemudian ini bisa juga kain itu mengalami proses pencelupan atau pewarnaan. Terbayang oleh adik-adik kalau pakaian yang kita gunakan warnanya putih semuanya atau warnanya biru semuanya, sungguh tidak menarik. Maka kain itu juga perlu diwarnai. Untuk memahami pewarnaan, orang harus sangat memahami sekali proses kimia. Sehingga kalau adik-adik sekarang belajar kimia mungkin belum begitu terasa apa manfaatnya, tapi setelah nanti adik-adik beranjak di bangku kuliah, itu akan terasa bahwa ilmu-ilmu yang dipelajari sewaktu di SMA itu sangat berarti, sangat berguna sekali. Ini adalah contoh serat yang kalau kita lihat kecil seperti ini, kemudian perkecil ini, kemudian perkecil ini, susunan kecil-kecil ini, susunan polimernya kristalin atau amorf namanya. Ini terdiri dari susunan kimia. Setelah mengalami proses pencelupan, jadi kain itu sudah mengalami proses finishing fabrik, bisa pencelupan atau diberikan perlakuan khusus. Jadi tadi itu serat dibuat menjadi benang dibuat menjadi kain kemudian diberikan proses finishing atau proses akhir, sehingga kain itu siap menjadi bahan clothing atau pakaian, kemudian tekstil untuk kebutuhan rumah tangga, fungsional tekstil, dan tekstil untuk kebutuhan teknik. Mari kita masuk ke bagian ini sekarang. Jadi setelah kain tadi dibuat, kemudian kain dibuat menjadi pakaian jadi atau clothing seperti ini. Ini biasa. Jadi bagi adik-adik yang lebih suka ke arah fashion, jadi tekstil dipakai juga sebagai kebutuhan sandang. Tentu di sini juga menarik karena bagaimana orang tuh harus membuat pakaian yang nyaman, tapi juga sekaligus dia mempunyai nilai estetika yang tinggi. Dan orang jadi terlihat lebih baik menggunakan pakaian itu. Tekstil juga dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi kalau adik-adik bisa lihat, ini adalah tirai atau gorden, ini buat bantal, ini buat tirai. Jadi sebetulnya tiap hari kita dilingkupi oleh material tekstil setiap harinya. Namun demikian, tekstil juga tidak terbatas tadi hanya pakaian dan rumah tangga seperti yang saya jelaskan. Tekstil juga melingkupi bidang-bidang lain. Ini yang kemudian istilahnya adalah tekstil teknik atau technical textile, di mana tekstil itu bersentuhan dengan bidang-bidang arsitektur, konstruksi, elektronik, kemudian civil engineering dan segala macam. Nanti kita akan coba satu persatu. Ini yang tekstil teknik. Ini yang bersentuhan dengan bidang yang lain. Contohnya adalah penggunaan pakaian untuk pilot. Kalau adik-adik bayangkan seorang pilot yang menggunakan pesawat F-16 contohnya saja, maka apa yang dialami oleh dia selama di pesawat itu, adik bisa bayangkan. Kalau satu saat kapalnya meledak, maka pakaiannya ini